Netizen, selamat datang di IKN. Ini kan Kenapa? Rias. Kenapa begitu tadi? Enggak, memang lagi musim sakit sih. Oke. Kakak lagi sakit. Oke. Kebetulan saya juga baru berasa nih kemarin habis nge-gym. Greges. Greges. Sebenarnya nggak greges, kemarin habis nge-gym kaki kan. Oh. Baru berasa nih sekarang. Nyut deh. Iya, Tapi guys, aku tuh kayak salfok sama penampilan kamu hari ini. Oh. Lain gara-gara outfit sama topi karena sama-sama Hulk kan, tapi bukan itu kan. Iya, Ini kan? Iya. Nah, Jadi kayak pengen nyanyi sebait gitu. Ini apa tuh? Terpesona ku pada pandangan pertama. Gitu. Lanjutin editor. Ya nggak usah. Ya, ngomong-ngomong soal editor. Oke, ada apa dengan Editor editor? juga harus banyak topik yang harus diedit, dimasukkan ke dalam IKN kali ini. Karena Apa tuh? yang langsung aja kali ya. Boleh. Ada berita apa yang membuat kita terpesona? Yoi, karena yang pertama datang dari TikTok. Ada seseorang yang mencoba untuk mengusir para juru parkir liar di minimarket terdekat. Ya, betul. Aku sih yes. Sama aku juga ya. Nih maaf ya gitu, tapi iya emang gimana ya? Sebenarnya yang bikin mengganggu adalah karena ada tulisan di sini parkir gratis. Sedangkan Oh ya, para juru parkir JPL, JPL. juru parkir liar. Oke. Itu gue bikin sendiri tuh. Jadi Pakai menurutku Pemprov loh. nggak apa, nanti royalti saya. Boleh. Terus Ya, jadi maksudnya agak mengganggu aja. Kecuali kalau emang gak ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya ya udah. Tapi kalau misalnya ada orang nih beneran di depan, pernah juga aku waktu itu kayak ada orang terus aku bener-bener nunjuk ada tulisannya. oh iya, kamu berani. Aku gituin, berani lah. Terus? Ya udah, abis itu aku nggak bayar. Ah ya. Ya gimana ya, tulisannya jelas kok. Tapi yang bikin kesel tuh, aku kan kadang kalau ke minimarket tuh sama anakku tuh rempong ya bawaannya ya, belanjaan. ribet. Dia nggak bantuin loh. Oh si JPL ini nggak bantuin. Oh mau motor gue keluar yang susah kayak apa tuh nggak bantuin. Oh walah. Tapi kalau udah mau keluar tuh langsung kayak dia muncul tiba-tiba dan dia minta duitnya itu kayak Udah kayak dari tadi ninja. kemana aja. Ya memang. Nah, ini kita langsung aja nih. Oke. Lihat komentar netizen mengenai aksi Oke. si Iniziu ya. Akunnya sih dari Iniziu. Yang pertama ada dari Kailin, katanya wah, dia membela. Ya elah, namanya juga cari nafkah, biarkan sajalah, tidak ada salahnya berbagi ke tukang parkir, bos. Selain mencari nafkah juga mencari nafkah ada aturannya. Iya. Iya kan gitu loh. Kalau memang aturannya tidak boleh ya jangan, berarti maksudnya ilegal dong. Itu ilegal kan. Iya. Gak ada bedanya sama judi online juga ilegal. Iya. Kan? Kecuali kamu mau sedekah sama tukang parkir itu lain cerita, Besti. Oh well, iya. Sedekahnya juga nggak tanggung-tanggung ya. Iya, gitu. jangan 2.000 kayaknya deh Iya. ya. Itu beda cerita sih. Oke. Terus ada komen yang kedua, ini dari akunnya hidup segan mati enggan. Wadaw. Ngeri juga ya. Heeh. Keren bang, gue dukung lo. Rasanya rugi banget kalau ke minimarket harus bayar parkir liar 2.000. Ya rasanya rugi banget ya bro, cuma 2.000 tapi kayak Iya. gitu. 2.000 gitu. Iya. Oh, tidak, karena kalau sejuta tuh nggak ada 2.000 nggak jadi sejuta loh. Dia langsung emak-emaknya keluar. Gitu ya. Oke. Iya tapi intinya memang harus dikondisikan. JPL itu. Gue punya singkatan sendiri nih, juru parkir liar. JPL, kita bahas JPL bersama. Ya betul, bersama IKN kita basmi JPL. Oke, terus kita ada berita yang kedua. Yang kedua datang dari mana? Datang dari MUI Jatim, resmi keluarkan fatwa haram sound horeg. Haram. Ya sama kayak babi loh, haram loh. Iya, sama kayak alkohol, sama kayak narkoboy. Haram semua sound horeg. Tiba-tiba ada sound horeg haram nih, fatwa Tapi MUI. kamu setuju gak
Mungkin di daerahku nggak ada sih. Iya sih. Tapi maksudnya melihat orang-orang normal yang tinggal di daerah situ, setuju sih, sepertinya Iya, dia ganggu ya. mengganggu. Parah sih. Maksudnya budaya. Gue gak pernah budaya kayak gitu pas gue kecil deh. Jadi kayak gitu. Iya, aku kira kayak apa sih, dia Reok Ponorogo, tapi kok ke arah koplo lama-lama. Ini gimana sih gitu? Iya, malah jadi mengganggu kesehatan orang lain juga. Maksudnya Iya kan sih. gendang telinga juga butuh istirahat. Mohon maaf, duar itu. Iya bener, duar. ganggu. Jadi diharamkan. Iya betul. Aku komennya ya ada Langsung aja kita ke komentar netizen. dari Zuraida _ makeup, dibikin hukuman dan sanksinya juga bukan sekedar haram. Betul. Iya sih, kayaknya lebih masuk akal kalau emang ada sanksi Iya. dibanding haram. Maksudnya kalau haram, ya lu dosa terus. Gitu. Iya. Kalau ada sanksi kan Iya. lebih berasa duniawinya Iya gitu loh. betul sekali. Kadang kalau haram itu kan relatednya ke nanti, Betul, kehidupan nanti. selanjutnya aja kayak Iya. udah lah ya nggak apa-apa gitu. Setelah Sirotol Mustaqim baru Oh berasa my God. tuh gitu. Kita kayak program muslimah ya. Tapi kalau sanksi itu kan langsung depan mata, Nah. ya kan, pakai mata kepala sendiri Ya. berasa duar. Bikin. Boleh. Maksudnya ini $1 million idea nih buat Iya. Pemprov nih ya. Silakan dibikin aturan untuk yang bikin sound horek tanpa izin lah. Iya. Sebenarnya, jangan izin juga, maksudnya kalau itu nggak jangan diizinin kalau gitu berarti. Iya nggak usah diizinin. betul. Oke, kita langsung aja ke komentar netizen yang kedua. Aku yang baca berarti ya? Iya, boleh. Aku lupa tadi. Yang kedua dari Yuni Zubait. Katanya, saya Malang, Jatim, dan saya ucapkan Alhamdulillah. Saya sangat setuju sound horek diharamkan. Nah ini netizen Kak Yuni Zubait dari Malang, Jatim kan. Berarti maksudnya kalau misalnya kalian nanya aku setuju atau enggak, melihat satu komentar netizen yang sudah pasti mewakilkan Dari daerah sana. dari netizen daerah Jatim itu kan gitu, ya lakukan saja Iya, sepertinya. benar. Mungkin langkah awal lah, setidaknya sudah ada tindakan. remnya lah ya. Gitu loh, ada tindakan Benar-benar. walaupun cuma haram yang kayak ya udah, tapi silakan Pemprov dibikin aturan yang beneran, misalnya Iya, benar. di sanksi apa. Betul. Tapi kayaknya jangan penjara juga ya, gimana kayak Ya denda-denda lah ya. Iya, denda Ya, apa atau kek. bersih-bersih got gitu ya. Iya, itu lebih Ya kan? lebih Bersih lingkungan. Oh, hidup kita kayaknya orang Pemprov deh lama. jangan. Oke, itu sepertinya harus direm dulu. Biar Oke, direm. oke. Kita break dulu. Jadi netizen jangan kemana-mana. Tetapi IKN ini kata netizen. Netizen masih di IKN ini kata netizen. Ada apa lagi Bagas? Nah, ini langsung aja kita lanjut berita ketiga karena ini berhubungan dengan pendidikan. Aduh takut deh kalau berpendidikan nih. Ada apa sih yang mau dibahas sih? Jadi ada seorang mahasiswa, langsung aja dimunculkan nih beritanya, zero attitude. Baru ini lihat mahasiswa sidang suaranya lebih tinggi dari sang dosen. Kenapa? Gue serius aja dulu. Iya bu, apa namanya kan kira saya tuh nggak apa-apa gitu loh bu pakai bahasa Indonesia, jadi saya Terus? ya terus jadinya saya mau pakai bahasa Indonesia. Awalnya kan saya buka-buka juga kan bu. Awalnya Ya, jujur aku sudah melihat videonya gitu, dan memang tinggi sih, jujur emang tinggi sih. Maksudnya ya kayaknya bisa deh lu rendahin dikit gitu, karena at the same time lu lagi sidang kan harus ada attitude, makanya Iya. apalagi sidang tuh ya menentukan gitu loh, menentukan lu bakal lanjut ke jenjang yang selanjutnya atau minimal ya lu lulus atau enggak. Iya. Gitu loh, lu lulus atau enggak, ya lu berhadapan dengan dosen penguji. Tapi juga kalau misalnya aku lihat komentar netizen juga ada yang pro dan kontra, ada yang pro lebih tepatnya. Oh iya. Ya. Karena nggak tahu ya, kalau di zaman aku sih nggak mungkin berani ya kayak gitu ya. Nggak, masalahnya Kak, aku online. Sidangku tuh online. Oh. Jadi aku tidak merasakan yang namanya Deg-deg deg-degan ser-sernya di dalam gimana ruangan gitu. bersama penguji gitu-gitu.
deg-degannya di kamar sih. Maksudnya deg-degan, cuma di kamar. Iya benar-benar. Mana ya? Jadi tapi kok bisa ya tuh suara tinggi keluar gitu, naik berapa oktav gitu kan? mungkin memang sedang nggak bisa ngontrol kali. Iya kali, kayak berapi-api gitu ya. Tapi at the same time jadi kedengerannya juga kedengeran melawan sih ya. Maksudnya kayak lu lulusin gua nggak gitu. Iya. Berasanya kayak gitu. Nah ini Backingannya kuat. kita langsung aja kali nih. Lihat komentar netizen yang aku bilang tadi ada pro dan kontra. Nah coba. Yang pertama bagas dulu. ada dari Garasi Kreatif Reza, katanya ada orang yang memang suaranya besar. Jadi menurut dia dan pendengarannya level suaranya udah standar, tapi di telinga orang lain dia udah serasa teriak-teriak. Dia khawatir orang tidak dengar setiap kata yang dia ucap. Nah ini salah satu yang pro nih. Jadi dia membela si mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Iya memang ada orang yang kalau ngomong tuh gede, misalnya kayak orang timur, juga kayak seperti atau orang Batak ya. Iya. Suaranya mau udah tinggi. Memang tinggi, ya memang budaya atau kebiasaan mereka seperti itu. Tapi lagi-lagi sih maksudnya, kalau menurut kalian gimana? Kalau aku di dosennya aja deh, aku pro ke dosennya aja. Oke. Ya kan, nih sebelum aku komen ya, ini kita bacain dulu komentar yang kedua. Ada dari kleptokrasi, dosen apa tukang konten gitu kan? Iya sih, bener. Cuman kayak sekarang masanya apa-apa memang direkam ya. Iya. Jadi aku kayak nggak apa-apa sih, bagus juga di si dosen itu ngonten atau ngerekam. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa generasi muda nih yang mungkin attitude-nya dipoles dikit ya gitu. Sudah mulai berubah kebiasaan. Ya. Ya boleh sih berargumen gitu, demokrasi, tapi kita tahu kita lagi ngomong sama siapa. Karena dia mahasiswa, pairingan ngomongnya sama dosen kayaknya ya jadi nggak pantes kan. Iya, ya nextnya sepertinya memang harus dilihat situasi sih lebih tepatnya. Tahu apa kasarnya ya, jabatan lah gitu. Iya. Walaupun sebenarnya bukan jabatan, tapi ya maksudnya hormat lah kan. Itu guru elo. Guru elo gitu. Kan ada lagunya tuh. Ya pagi kuca. Nah ya itu. Bener. Oh ya guruku tersayang ya, bener ya. Aku sampai lupa loh ya. Iya, karena kalau aku jadi dosennya mungkin aku akan marah balik. Iya memang gitu loh. Ngomong-ngomong soal marah. Oke, ada apa lagi sih dengan yang marah-marah ini? Ada apa Isinya orang marah-marah semua kayaknya hari ini ya. Ini nih, kocak sih. Main PS saat jam kerja. Pria berseragam dinas ini dipindah menjadi petugas kebersihan. Oh wow. Jadi gini buat masnya, kalau mau main PS nggak diturunin jabatan di kantor kita aja. Gak gitu dong, gak gitu sumpah. Ini jadi beran nyapu nih gue. Tapi gak ada sih memang, tapi kan. Tapi mungkin dia jam kerja gas. Iya masalahnya jam kerja sih. Kita kan jam kerja banget. Kerja banget sih. Kerja banget. Sampai bercucuran keringat gitu. Tapi bener kan? Iya kerja banget. Tutup naskahan gitu. Astaga. Nggak, tapi intinya gini, buat masnya sebenarnya nggak, menurutku sih ada aja gitu ya orang pasti main gitu. Mungkin emang lagi apa saja dan emang lagi salah timing. Jadi ya, dia soalnya pakai seragam juga. Pakai seragam di live stream pula. Iya, itu ngapain sih maksudnya? Live TikTok loh. Nggak seharusnya, masalah lagi jam kerja juga kan. Iya. Atau dia bangga sekali dengan seragam dinasnya kali ya. Mungkin, tapi lu main PS bro. Iya, harusnya lu ya kerja, dikontenin. Iya lagi. Gitu. Ya udah, kita baca komentar netizen aja kali ya. Yang pertama boleh baca? Yang pertama dari Ati.Ratri. Bagus, harus lebih tegas dan disiplin dong. Banyak yang cari kerja susah. Lah ini malah main PS saat jam kerja. Nah, bener sih komentar dari Kak Ati.Ratri. Bener harus lebih tegas dan disiplin. Maksudnya lebih ke atasannya tegas sih. Berani untuk mengasih sanksi dan nggak tanggung-tanggung. Gitu. Jadi ya. Tapi nggak apa-apa Mas, jangan putus asa karena kebersihan sebagian dari iman. Betul sih, ya. Jadi tapi bersih aja ya. Hukuman konteksnya jadi nggak salah juga sih, agak-agak dilema sebenarnya. Karena bersih ruangan lebih gampang daripada bersih nama baik. Wow, bagus banget lagi. Mungkin gak kalah bagus ya sama komentar netizen yang kedua nih. Ada dari August_Immanuel. Ini berita keempat kan. Katanya, nah dia berkomentar nih tentang yang tadi aku udah komentar juga. Main PSS gak salah.
Iya. Tapi salahnya karena live TikTok. Jadi ketahuan kan kalau di kantor nggak ada kerjaan tapi dapat gaji. Aduh. Masuk akal juga sih, Iya sih. sebenarnya. Nggak Itu seharusnya bikin di live iri TikTok. kan? Iya, dan maksudnya TikTok tuh sekarang cukup masif sih, apalagi mau lu cewek atau cowok atau bapak-bapak atau ibu-ibu pasti ada aja nge-scroll dikit tuh pasti keluar gitu loh live lu di For You ya, di FYP gitu. Jadi mau lu live random pun bisa jadi agak terlalu dekat tuh. Bisa jadi keluar gitu loh di TikTok orang, bisa jadi atasannya lagi istirahat lagi scroll lah. Kok anak buah kok gue ada, iya. Iya. Loh kok dia happy banget main PS ya? Sedangkan gitu. gue lagi capek nih ngurus berkas-berkas ini, Itu langsung dia. OTW ruangannya brak ya. Brak. Kamu bersih-bersih sekarang juga. Iya. Apes mau. Oke mas, pelajaran hidup. Pelajaran hidup ya. Kita juga mau belajar tentang hidup juga. Jadi netizen jangan kemana-mana. Tetap di IKN. Ini kata netizen. Netizen, kembali lagi di IKN. Ini kata netizen. Nah, tadi setelah kita marah-marah nih, basically marah-marah semua ya. Tadi kita ya beritanya menyebalkan semua. Karena di segmen terakhir ini membanggakan semua. Membanggakan, Langsung ya. aja, Malika, di berita pertama siapa yang bikin kita bangga? Selain aku, ya. Dia agak self proclaim ya. Yang bikin bangga itu adalah Timnas U22 Indonesia yang menang 8-0. 8-0. U23. U23, oh ya U23 atas Timnas Brunei Darussalam. Ya Allah itu 8-0 gimana Kayak ya? main ini ya, antar kampung ya. Iya, kayak Timnas main lawan gue ya. 8-0 Maaf gitu. ya Brunei, tapi emang itu faktanya gimana dong? Aku sih bangga aja. Sama. Kebetulan aku nggak nonton sih kemarin karena di waktu yang sama kayaknya gue lagi nge-gym beneran itu. Jadi nggak sempet nonton. Dan itu, oh iya bener aku lagi nge-gym karena kemarin pas pulang dari sini aku naik Gojek, udah banyak tuh yang jual-jual jersey di depan GBK kan pada di GBK kan. Terus aku kayak untung gue pulang jam segini. Coba kalau malaman dikit, Bubarannya, bah, aduh, kelar nggak nyampe itu rumah. 8-0 lagi ya. Iya, Udah bener. isinya orang happy semua itu. Bener-bener 8-0 tapi banyak ya. Banyak jujur. Jadi ya maksudnya lebih ke selamat sih ya. Iya. Selamat Mantap. sudah akhirnya bisa menang lagi setelah kemarin dibantai sama Jepang sih 6-0. 6-2 apa 6-1 Aduh gitu. aku gak ngikutin lagi. Kebetulan Jepang aku nonton di sini juga di kantor gitu. Jadi pas lihat Brunei 8-0 ya lumayan lah. Ya udahlah ya. Iya, Tapi keren tetap sih. selamat. Nah, mungkin netizen juga ingin menyelamati, maksudnya menyelamatkan, Menyelamati. menyelamatin lah, memberikan selamat. Nah, nih yang pertama ada siapa? dari Mr. Dimas. Oke. Day one kita ngerasain jadi timnas Jepang ya. Yaitu Oh, yang tadi kamu bahas aku bilang ya. kayaknya 6-0 apa 6 berapa waktu itu yang 6, inget gak lu? 6-0 ya? Iya 6-0. Oh. Cuma beda 2 tapi ya mungkin emang balas dendam kayak Bener. sekalian 8 deh tambahin 2 Iya bener. Hidup kan gitu ya, kadang di atas kadang di bawah ya. Udah dibantai Jepang kita bantai lagi. Si Brunei. Nah, Ya gimana ya. Yang penting fair play ya. Betul. Agak Ada kelihatan komen lagi. yang kedua Yang nih komen kedua. dari Raihan Pratama. Ini mah timnas lagi latihan. Ah, itu dia langsung kok sombong ya. Sombong amat. Iya. Tapi gak apa-apa sih ya. Mudah-mudahan nanti lawannya siapa lagi abis itu aku gak inget. Jujur nggak tahu lagi. Tahu nggak lu Ada yang dulu? tahu nggak? Nggak ada yang. Lu nggak tahu, Bal? tahu. Iya. Nggak, Tahu jujur. nggak, soalnya di sini kita fokus banget sama kerjaan kita Iya, masing-masing sih. Jadi kita Jadi kayak kayak, dunia luar tuh tertutup dulu karena kita fokus banget. Memang. Jadi dia mulu nih yang ini emang. Iya tapi nggak salah, memang nggak salah emang ya. Tapi memang kerjaan karya banyak kan. Ya kamu juga banyak. Iya. Karena kita di sini tidak main PS kerjanya. Betul. Iya. Aduh, yang kedua guys, yang- komennya. Udah ya? Udah tadi, udah. Lebih tepatnya kok topik terakhir untuk IKN kali ini karena
masih sangat membanggakan sih, apalagi sebagai aku yang walaupun nggak nontonin mereka, tapi aku ngikutin balap motor, yaitu MotoGP. Karena datang dari dua pebalap Indonesia, yaitu Veda Pratama dan juga Kiandra Ramadipa, 2 podium untuk Indonesia di Jerman. Wede. Yang pertama itu si Veda itu juara 1, posisi 1, dan si Kiandra Ramadipa juara 2 di posisi 2. Oh, 1-2-nya sama-sama dari Indonesia ya berarti? 1-2-nya ya? sama-sama dari Indonesia walaupun di race yang berbeda sebenarnya. Cuma sama-sama di Jerman, di kejuaraan yang sama juga, yaitu Red Bull kalau aku nggak salah sih. Waduh, oh iya keren Jadi dong itu. Iya, maksudnya setidaknya ada prospek gitu loh dari orang-orang Eropa atau Amerika atau Asia lainnya melihat bahwa si Kiandra tadi ya sama si Veda ini ada peluang untuk masuk yang lebih senior, yang lebih bukan berlebar-bobot sih, lebih apa sebutannya? Bergengsi. Seperti layaknya MotoGP atau Superbike gitu kan, seperti yang Karya tahu kan, kalau MotoGP ada Rossi, ada Marquez gitu kan. Kan cukup terkenal, cukup bergengsi boleh. terutama ya di Indonesia juga apalagi kan. Jadi ini dia usia masih muda berarti? Muda, aku nggak tahu sih berapa, tapi kayaknya masih belasan. Oh iya. Masih belasan kayak gini-gini mah. Wow. Gitu loh, jadi ya bibitnya sudah terlihat. Iya bener. Siapa tahu kan dia bisa jadi Rossi Iya, bisa jadi Rossi Indonesia, bisa. Tapi jangan iklan motor itu, jangan mau. Ya makanya aku baru mau bilang bisa jadi ketemu Komeng ya kan, spontan. Thank you. Oke, langsung aja kita ke komentar netizen. Yang pertama adalah dari Ridwan. Makin kesini generasi pembalap muda Indonesia menjanjikan, saatnya disupport, jangan disia-siakan. Betul. Support dong. Kali ini kan emang sih ini kan kayak olahraga mahal ya. Iya jujur sih. Mahal memang. Mending kayaknya nggak bisa deh. Iya memang. Iya. Tapi ya walaupun ini olahraga mahal, berarti orang tua mereka mampu gitu kan. Ya ada lah ya sumbang sih dari pemerintah mungkin ya. Bisa sih harusnya. Iya. Betul. Dan ya maksudnya selain orang tuanya mampu, ya si pembalapnya juga dengan membuktikan bisa juara dan podium di Jerman pula. Jerman lagi. Ya itu bisa membuktikan gitu sebenarnya. Iya, harus disupport sih. Disupport. Money bro, jangan lupa itu mahal, emang olahraga mahal sih. Gitu tuh. Iya, ngomong-ngomong soal money, langsung aja kita netizen yang kedua. Ada dari art38 underscore berkatani, biarkan mereka berprestasi, terlalu terekspos media nanti malah jadi seperti yang lain, bahkan menjadi tunggangan politik. Lebih suka begini. Oh gitu. Oh, arahnya ke sana. Sebenarnya sih selama treatmentnya benar dan si pembalapnya juga menggunakan kesempatan dengan baik, ya bakal jadi benar sih. Kita sebenarnya tinggal melihat aja gitu loh, pemerintah ini meliriknya seperti apa dan mensupportnya seberapa banyak kepada para pembalap ini. Karena jujur aku juga ingin sekali, ini karena aku penonton MotoGP juga kan, soalnya jujur nih gara-gara bokap kan. Aku tuh pengen banget ada pembalap Indonesia lagi yang hadir setidaknya di Moto3. Moto tuh kayaknya ada sekarang ya si siapa? Siapa namanya? Zaman aku tuh Doni Tata. Itu 2007, 2000. Aku ngefans Dota. Aku ngefans banget. Jadi aku tuh cita-cita mau jadi istrinya Dota tahu. Tapi nggak bisa. Doni Tata ya. Itu tua sih. Maksudnya iya memang iya. Dulu nomor berapa ya dia tuh? Pokoknya dia Pertamina lah dulu. Iya. Motornya tuh warna putih biru seingatku. Iya, aku tahu lagi Satria kan. Iya. Sebut merah. Lupa aku. Tapi ya intinya bisa kita melihat Dota lainnya lah ya. Betul sekali. Gitu loh, Dota untuk Indonesia. Komen dong Dota di YouTube. Oke, kalau gitu Kak. Oke. Kita sudah kesel dan untungnya terakhirnya bangga. Iya, untungnya. Gitu, kita langsung. Ini udah selesai ya? Udah 30 menit ya? Udah, belum makan siang kan? Belum sih. Ya udah. Kalau gitu buat netizen juga sehat-sehat terus, jangan lupa makan siang, jangan lupa sikat gigi. Kalau gitu kita ketemu lagi di IKN ini kata netizen selanjutnya. Dadah, Dota, dadah.